Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5, apa kabar? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita berupa kesehatan, iman dan ihsan. Amin. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, kepala ditundukkan, tangan di atas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Tujuan pembelajaran di tema 1 ini khususnya di subtema 1 yaitu organ gerak hewan. Yang pertama, kalian nanti dapat mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris. Yang keempat, kalian dapat menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Kemudian yang kelima, kalian dapat memahami dan menjelaskan gambar cerita. Demikian tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Sebelumnya, kalian siapkan alat tulis dan LKS-nya ya. Untuk LKS, kalian bisa dibuka halaman 4. Ya, mulai halaman 4. Yaitu subtema 1, organ gerak hewan. Nah, alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak dibedakan menjadi 2 macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif contohnya otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Kalian perhatikan gambar di layar ya. Kemudian yang kedua, alat gerak pasif. Alat gerak pasif itu adalah tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Untuk pembelajaran 1, kita ke pengertian ide pokok. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok atau sering disebut dengan pokok pikiran atau gagasan utama. Nah, cara menemukan ide pokok dalam paragraf, yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Kalian bisa membaca teks tidak hanya 1 kali ya, bisa 1, 2 kali sampai 3 kali sehingga benar-benar paham. Setelah itu, carilah kalimat utama dalam teks tersebut. Nah, ide pokok ada dalam kalimat utama. Silakan kalian baca teks berikut yang berjudul gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup hebat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Kita cari kalimat utama biasanya ada di awal atau di akhir atau bahkan di awal dan akhir. Nah, kalau di awal itu dinamakan paragraf deduktif. Ya, de depan. Jadi awal. Kemudian yang kedua, paragraf induktif itu jika kalimat utamanya ada di akhir, dan kalimat campuran atau paragraf campuran jika kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Kita lihat bacaan gurita, kalimat utamanya yang mana? Iya, kalimat utamanya adalah gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Jadi kalau paragraf ini dinamakan paragraf deduktif karena kalimat utamanya ada di depan atau di awal. Nah, itu kalimat utamanya. Nah, untuk ide pokoknya adalah ada di dalam kalimat utama, tapi lebih singkat ya. Jadi
kalimat utamanya itu, kemudian ide pokoknya berarti gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Gitu ya. Kita ke SPDB, pengertian gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah cerita. Contohnya itu gambar ilustrasi. Kalian perhatikan ada dua gambar. Di situ gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua. Gambar ilustrasi dengan foto dan gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Kita ke alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan dan fungsinya itu disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Di situ ada tabel, nama hewan, alat gerak dan fungsinya. Yang pertama hewan ikan. Ikan alat geraknya sirip dan ekor. Ya, sirip dan ekor fungsinya untuk berenang. Yang kedua hewan amfibi. Hewan amfibi, contoh hewan amfibi ada dalam LKS ya anak-anak ya. Contohnya adalah katak. Katak alat geraknya berupa kaki, fungsinya berjalan, melompat, dan berenang. Kemudian hewan reptilia, ada di LKS juga, itu contohnya ada buaya, ular, kemudian penyu. Alat geraknya berupa kaki, otot perut, dan kaki dayung. Fungsinya berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Kemudian burung, alat geraknya sayap dan kaki, fungsinya berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Kemudian hewan mamalia. Hewan mamalia contohnya itu hewan yang beranak dan menyusui, ada kerbau, sapi, kuda, paus, dan lumba-lumba. Alat geraknya berupa kaki juga sirip, fungsinya berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Kemudian menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Kalau kalian sudah menemukan kalimat utamanya, kalian bisa menentukan ide pokok ya. Kalau ide pokok tadi cirinya lebih singkat daripada kalimat utama. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila, ada sila ada 5 ya anak-anak ya. Sila ke-1 nilainya itu masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Jadi untuk sila ke-1 berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, sila kedua mengakui adanya persamaan derajat antar sesama manusia sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian yang ketiga, diwujudkan dengan rasa cinta tanah air. Yang keempat, sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Contohnya biasanya ada musyawarah, rapat, itu ya. Kemudian sila yang kelima, nilainya mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Kita ke muatan IPS, letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia, geo itu berarti bumi. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Biasanya untuk letak geografis itu adalah batas-batas wilayah, khususnya wilayah Indonesia. Ada sebelah timur Samudra Pasifik dan Papua Nugini, sebelah utara Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik dan Malaysia Timur. Kemudian sebelah barat ada Samudra Hindia, sebelah selatan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Itu batas-batas negara Indonesia. Nah, kita lihat kalau letak astronomis, ya, yang kita kenal ada letak geografis dan letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Bisa kalian perhatikan, lihat di peta yang ada di layar, ada garis lintang. Garis lintang itu garis yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi, sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara itu sebelah atas, kutub selatan sebelah bawah ya. Jadi yang dari atas ke bawah itu adalah garis bujur, kemudian yang melingkari itu adalah garis lintang. Lalu letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara, LU itu lintang utara ya, sampai 11 derajat lintang selatan,
dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, anak, kita ke pembelajaran ketiga, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Tadi kalimat utama itu ada dalam satu paragraf itu ada satu kalimat utama. Kemudian kalimat yang lain nanti disebut kalimat penjelas. Ya, jadi dalam satu kalimat biasanya kalau misalnya ada 6 kalimat, berarti 1 adalah kalimat utama, 5 adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu kalimat yang menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan dalam kalimat utama. Ini ada contoh sebuah paragraf ya anak-anak. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Kalimat utama ini juga ada di depan. Ini kalimat deduktif ya. Kalimat utamanya adalah serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Nah, kalimat yang lain, kalimat 2 sampai terakhir, itu disebut kalimat penjelas. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, kita ke pembelajaran 4. Ada kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau. Itu yang pertama ada Pulau Sumatera, bisa kalian baca ya batas wilayah dan keadaan alamnya. Kemudian Pulau Jawa, pulau yang kita tempati ya, ada batas wilayah dan keadaan alam. Kemudian ada Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, kemudian Pulau Bali dan Nusa Tenggara serta Pulau Papua. Itu diantaranya pulau-pulau terbesar di Indonesia. Di Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi hanya ada 5 pulau yang besar, ya, yang terkenal besar. Kemudian untuk Bali dan Nusa Tenggara termasuk terbesar kedua. Kemudian kita ke pembelajaran 4, sikap gotong royong sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, prinsip gotong royong itu adalah kerjasama. Kerjasama suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut dengan gotong royong. Itu di dalam gambar ada siswa-siswi kelas 5 ya sedang bergotong royong membersihkan kelas. Mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu agar kelas menjadi bersih. Jadi untuk kepentingan bersama tanpa mempedulikan perbedaan suku maupun golongan. Kemudian kita ke pembelajaran selanjutnya, yaitu alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata dan invertebrata kita lihat adalah tulang belakangnya. Ada tidak tulang belakangnya? Kalau hewan vertebrata itu memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Contoh hewan vertebrata itu adalah kelinci, kucing, paus, ular, katak, kambing, sapi ya. Jadi yang mempunyai di punggungnya itu ada tulang belakangnya. Kemudian sedangkan hewan invertebrata itu contohnya adalah siput, semut, cacing dan kupu-kupu. Jadi di punggungnya itu tidak memiliki tulang belakang. Nah, selanjutnya kita ke jenis-jenis gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi tadi sudah dijelaskan di depan ya anak-anak ya. Contoh gambar cerita. Ada 4 jenis gambar ilustrasi, yaitu gambar realis, gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau sebenarnya. Kemudian yang kedua gambar karikatur. Gambar karikatur itu gambar yang dilebih-lebihkan, ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Kemudian yang ketiga gambar kartun. Gambar kartun sering kamu lihat ada SpongeBob, Mickey Mouse ya. Itu gambar yang mengandung humor. Terlihat lucu gambarnya. Kemudian yang terakhir gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Yang sering kalian gambar itu adalah gambar dekoratif, misalnya pemandangan alam. Selanjutnya kita ke membuat gambar ilustrasi sesuai dengan tema. Caranya bagaimana? Yang pertama, kalian harus menentukan tema. Setelah itu, membuat gambar. Yang terakhir,
adalah mewarnai. Kita lihat ke alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata tadi memiliki tulang belakang, perbedaannya ya. Invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum, ada kepala, leher, dan badan. Kalau invertebrata memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Contohnya tadi invertebrata itu cacing, ya. Kalau vertebrata contohnya kambing. Kambing mempunyai tubuh lengkap, kepala, ada leher, ada badan. Kalau invertebrata cacing, itu tubuhnya masih sederhana. Kemudian untuk vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang, mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Kalau invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Selanjutnya, hewan vertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Sedangkan invertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Vertebrata contohnya ada ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Hewan invertebrata contohnya cacing, serangga, dan hewan. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran di subtema 1. Tema 1-nya pada hari ini Bu Guru cukupkan sekian. Nanti jika ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di grup WA. Nah, setelah ini akan Bu Guru share tugasnya di grup WA ya anak-anak ya. Oke, setelah pembelajaran selesai, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih anak-anak. Kalian dalam mengerjakan tugas bisa minta bantuan kepada orang tua atau kakak. Silakan kalian bisa minta tolong. Setelah kalian dibantu mengerjakan tugas, jangan lupa bilang terima kasih kepada ayah, bunda, atau kakak. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.